Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Astuti dengan NIM 240206500006. Baik, di sini saya akan membuat sebuah video yaitu merupakan tugas dari pendidikan agama Islam, di mana tugas ini saya akan menjelaskan tuntunan pengerjaan sholat serta tuntunan pembacaan ayat membaca surah Al-Quran. Baiklah, selamat menyaksikan video saya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan air apa saja atau air suci apa saja yang boleh digunakan untuk menunaikan sholat. Yang pertama itu kita dapat menggunakan air hujan yang berasal dari langit dan bersih. Yang kedua itu kita dapat menggunakan air sumur. Air sumur ini air yang dikeluarkan dari tanah dan belum tercampur dari najis. Yang ketiga itu air laut. Di sini meskipun air laut asin tetapi suci dan menyucikan. Selanjutnya yaitu air sungai, yaitu air yang mengalir dan bersih. Selanjutnya yaitu air salju atau es yang mencair yang berasal dari sumber yang suci. Yang terakhir itu air mata air, yaitu biasanya ada di hutan-hutan, yaitu bersih dan alami. Selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan najis yang ditemukan dan cara menyucikannya. Di dalam Islam, najis adalah segala sesuatu yang dianggap kotor menurut syariat yang harus disucikan sebelum kita melaksanakan sebuah ibadah. Di sini ada beberapa jenis-jenis najis dan cara menyucikannya. Yang pertama itu najis mukaffafah, yaitu najis ringan. Contohnya yaitu air kencing bayi laki-laki yang hanya mengonsumsi ASI, artinya belum memakan makanan yang lain. Cara menyucikannya yaitu cukup dipercikkan air hingga merata tanpa perlu digosok. Yang kedua yaitu najis mutawassita, najis sedang. Contohnya yaitu air kencing, kotoran manusia, hewan, darah, nanah, muntah, dan minuman haram, misalnya khamar. Yang kedua yaitu anjing dan babi. Selain air liur dan tubuhnya yang terkena najis mughallazah. Cara menyucikannya yaitu pertama membuang najisnya terlebih dahulu. Yang kedua yaitu cuci dengan air bersih hingga warna, bau dan rasanya menghilang. Yang ketiga itu najis mughallazah, yaitu najis berat. Contohnya yaitu air liur anjing dan babi serta bagian tubuh yang terkena najis. Cara menyucikannya yaitu basuh dengan air sebanyak 7 kali. Kedua, salah satunya dicampur dengan tanah atau debu. Yang keempat itu najis muafu atau najis yang dimaafkan. Contohnya yaitu darah atau nanah yang sedikit dan sulit dihindari. Yang kedua itu percikan najis yang sangat kecil dan tidak tampak. Cara menyucikannya itu dimaafkan dan tidak perlu dicuci selama itu tidak disengaja atau tidak berlebihan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan pakaian apa saja yang boleh digunakan saat kita hendak melaksanakan sholat. Yang pertama itu menutup aurat. Bagi laki-laki, minimal kita menutup pakaian antara putar hingga lutut. Namun lebih baik menggunakan pakaian lebih sopan seperti menggunakan baju, sarung atau celana panjang. Bagi perempuan itu wajib menutup seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Yang kedua itu suci dari najis. Pakaian tidak boleh terkena najis seperti kotoran, air kencing, darah atau najis lainnya. Yang kedua, jika terkena najis harus dicuci hingga bersih sebelum digunakan untuk sholat. Yang ketiga itu tidak transparan atau tidak ketat. Pakaian harus cukup tebal dan tidak memperlihatkan lekuk tubuh, terutama bagi perempuan. Bersih dan rapi. Disunahkan memakai pakaian yang bersih dan rapi
sebagai bentuk penghormatan dalam melaksanakan sholat. Memakai wewangian bagi laki-laki, sedangkan bagi perempuan tidak diperlukan memakai wewangian saat sholat di luar. Baik, di sini saya akan menjelaskan yaitu fardu atau rukun wajib wudhu. Yang pertama itu adalah niat. Niat yang dilakukan dalam hati saat membasuh wajah, yaitu niatnya nawaitul wudu'a li rafil hadasi akbari fadlillahi ta'ala, yang artinya aku berniat berwudu untuk menghilangkan hadas kecil karena Allah Ta'ala. Yang kedua itu membasuh wajah. Jika kita akan berwudu, wajib membasuh wajah dari batas hingga dagu dan telinga kiri ke kanan. Jika ada sesuatu yang menghalangi air seperti sampai ke kulit seperti make up, cat tebal atau kutex, wajib dihilangkan. Yang ketiga itu membasuh kedua tangan sampai ke siku. Yang kedua tangan termasuk sela-sela jari harus dibasuh hingga ke siku. Dari telapak tangan sampai ke siku, kembali lagi ke telapak tangan, dimulai dari kanan lalu ke kiri. Yang keempat itu mengusap bagian kepala. Bila minimal mengusap sebagian kepala dengan air, cukup dengan tangan yang basah. Jadi tidak perlu menampung air. Yang kedua itu mengusap rambut bagian depan atau hingga ke belakang. Yang kelima yaitu membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Kaki harus dibasuh hingga ke mata kaki. Pastikan air masuk ke sela-sela kaki. Tertib dan berurut dalam rukun wudhu atau fardu wudhu, kita harus berurutan dari atas ke bawah, tidak boleh dilangkah-langkai karena itu termasuk pembatalan dalam wudhu. Baiklah, selanjutnya di sini saya akan memperlihatkan cara berwudu beserta dengan pembacaan niat dan selesai sholat wudu. Selesai bacaan sesudah wudu. Nawaitul wudu li rafil hadasi akbari fardlillahi ta'ala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma ja'alni minal mutatahhirin waj'alni minal mutawwabin waj'alni min ibadikal shalihin. Amin. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan hal-hal apa saja yang dapat membatalkan wudu. Ada beberapa hal-hal yang dapat menyebabkan wudu itu batal. Yang pertama, keluarnya sesuatu dari kubul dan atau dubur seperti buang angin, buang air kecil, buang air besar, keluar cairan lain seperti masjid atau wadi. Yang kedua itu hilang akal. Hilang akal ada beberapa, yaitu tidur nyenyak dalam posisi tidak duduk, tetap pingsan, mabuk, dan gila, bersentuhan dengan lawan jenis.
hal ini ditetapkan menurut dari mazhab Syafi'i, yaitu jika bersentuhan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram tanpa penghalang kulit maka batal wudhu. Menurut pendapat lain mazhab Syafi'i, sentuhan tanpa syahwat itu tidak membatalkan wudhu. Yang keempat itu menyentuh kemaluan dengan telapak tangan. Jika seseorang menyentuh kemaluannya sendiri atau orang lain dengan telapak tangannya langsung tanpa penghalang maka wudhunya batal. Murtad, yaitu artinya keluar dari Islam. Jika seseorang keluar Islam maka semua ibadat termasuk wudhunya tidak sah sehingga ia harus kembali masuk Islam. Di sini saya akan menjelaskan hal-hal yang dapat membatalkan sholat. Yang pertama itu berbicara dengan sengaja. Jika seseorang berbicara dengan sengaja meskipun hanya satu atau dua kata, sholatnya batal. Yang kedua itu namun jika ia berbicara karena lupa dan tidak tahu hukumnya, sholat masih sah menurut bagian ulama. Yang kedua itu tertawa terbahak-bahak. Jika tertawa sampai mengeluarkan suara, sholat menjadi batal. Namun jika hanya tersenyum tanpa suara, sholat tetap sah. Yang ketiga itu banyak bergerak di luar gerakan sholat. Jika kita melakukan gerakan sebanyak 3 kali besar berturut-turut, misalnya melangkah jauh, menggaruk-garuk berlebihan, maka sholat tersebut batal. Yang keempat yaitu terkena hadas atau wudhu batal. Jika seperti orang kentut, buang air kecil atau wudhu batal saat sholat, maka sholat juga batal. Yang kelima meninggalkan rukun sholat dengan sengaja, misalnya tidak membaca surah Al-Fatihah, tidak rukuk, tidak sujud tanpa alasan yang sah. Yang nomor 6 mengubah niat dan memutuskan sholat. Jika dalam hati berniat membatalkan sholat, maka sholat langsung batal meskipun belum bergerak keluar dari sholat. Makan dan minum dengan sengaja. Yang kedelapan itu terbuka aurat dengan sengaja. Yang kesembilan mengubah arah kiblat dengan sengaja. Yang kesepuluh itu murtad, keluar dari Islam. Selanjutnya yaitu rukun sholat atau hal-hal wajib yang dilakukan dalam sholat. Yang pertama itu ada 13 rukun sholat yang wajib. Yang pertama itu niat. Niat dilakukan dalam hati sebelum takbiratul ihram. Contohnya yaitu sholat subuh. Niat sholat subuh. Usalli farda subuhi rakataini lillahi ta'ala. Aku berniat sholat fardu subuh 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Takbiratul ihram mengucapkan Allahu Akbar. Berdiri, yang ketiga itu berdiri bagi yang mampu membaca surah Al-Fatihah setiap rakaat. Rukun dengan tu'ammima, artinya yaitu membungkuk hingga punggung rata dan tangan diletakkan di lutut dengan membaca subhana rabbiyal azim wa bihamdihi minimal 3 kali, minimal 1 kali, maksimal 3 kali. Iftidal dengan tu'ammima, berdiri tegak setelah rukuk membaca sami'allahu liman hamidah dan rabbana lakal hamdu. Yang ketujuh sujud 2 kali dengan tu'ammima, dahi, hidung, telapak tangan, lutut, ujung kaki harus menyentuh lantai dengan membaca subhana rabbiyal a'la sebanyak 3 kali. Duduk di antara 2 sujud dengan tu'ammima, duduk di antara dengan posisi iftirasi. Kaki kiri dilipat, kaki kanan ditegakkan dengan membaca Rabbi ghafirli warhamni wajburni warfaqni warsuqni wahdini wa'afini wa'afwanni. Yang kedua itu duduk tasyahud akhir. Duduk wajib duduk dalam tasyahud akhir sebelum salam. Membaca tasyahud akhir yaitu harus membaca tahiyat sampai dengan syahadat. Membaca salawat Nabi pada tasyahud akhir, contohnya seperti Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mengucapkan salam yaitu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terakhir yaitu tertib dan berurutan.
Astaghfirullahaladzim wa atubu astaghfirullahaladzim 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 Allahumma ja'alni minan nar 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 Allahumma ja'alni Subhanallah 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 Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin Ar-Rahmanir-Rahim Maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Rabbana atina fid dunya hasanatan wa qina adzabannar Rabbi zidna ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan Rabbi ghafirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira amin rabbal alamin A'udzu billahi minasyaitonir rajim Bismillahirrahmanirrahim Ya ayyuhallazina amanu idza tadayantum bidaini ila ajalin musamma waqtubuh wa may yaktub bainakum katibu bil adl wa may yaqbal katibu ayyaktuba kama allamahumullahu falyaktub wala yumli lilladzina alaihil haqqu walyattaqillaha rabbuhu wala yabhas minhu syai'a fa in kana alladzina alaihil haqqu syafihan aw da'ifan aw la yastati'u ayyumillahu wa falyumli waliyuhu bil adl wastashhidu syahidain min rijalikum fa in lam yakuna rajulain farajulun wa amra'atani mimma tardaina minasyuhada'i antadilla ihdahuma fatuzakkira ihdahumal ukhar wala yabashuhada'a iza maddu'ud wala tas'amu ayyaktubuhu sagira aw kabira illa ajalihi zalikum aqsutu indallahi wa aqwamu bisyahadati wa adna illa tartabu illa an takuna tijaratan hadiratan tudirunaha bainahum falaysa alaikum junahum alla taqtubuha ashhidu iza tabayatum wala yudarrakat katibu wala syahidu fa inna fa'alu fa innahu fasuqu bikum wattaqullaha wa yu'allikumullah wallahu bikulli syai'in alim. Sadaqallahul azim. Baik, adapun motivasi saya untuk bisa melaksanakan sholat 5 waktu dengan tepat waktu. Yang pertama itu mengingat bahwa sholat itu adalah hal yang sangat penting.
bagi kita semua, karena merupakan kewajiban kita sebelum kita dilahirkan di dunia. Kita telah berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita akan melaksanakan semua kewajibannya dan menjauhi segala larangannya. Yang kedua itu karena sholat itu sebagai penunjuk jalan kita agar menjadi lebih baik lagi. Yang ketiga itu sholat itu sebagai tiang kita, karena tanpa adanya sholat di dalam hidup kita itu akan terasa hampa dan berantakan. Yang keempat itu ketika kita melaksanakan sholat, hidup kita itu akan lebih tenang dan terjauh dari hal-hal yang tidak diinginkan. Yang kelima itu sholat, karena sholat membawa kita ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, di sini saya ingin menjelaskan apa sih kendala saya selama belajar ilmu agama. Menurut saya pribadi, sedari saya kecil hingga saat ini saya berusia mau 19 tahun, saya rasa saya tidak memiliki kendala terlalu besar dalam mempelajari ilmu agama, karena kebetulan saya dikelilingi oleh orang-orang yang beragama dan tidak jauh dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga sedikit mempermudahkan saya belajar ilmu agama. Namun belajar ilmu agama itulah mengapa saya merasa tidak terlalu mengalami kendala. Namun adapun yang harus saya sedikit hindari itu pergaulan dengan orang-orang yang tidak terlalu taat atau kepada agamanya, sehingga agar saya tidak terjerumus ke depannya.